Setelah mendekam selama 4 tahun di penjara, kini mantan suami Denada, Jerry Aurum, akhirnya sudah bisa menghirup udara bebas. Ya, seperti yang diberitakan sebelumnya, Jerry dinyatakan bersalah usai terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika pada tahun 2019 silam. Namun, seiring berjalannya waktu, pria berusia 46 tahun itu akhirnya secara perlahan sukses melewati masa tahanan dengan mulus. Dan pasca bebas, Jerry pun turut mencurahkan isi hatinya, yang mana di saat di dalam penjara, dirinya terus memikirkan Aisyah, anak sematawayangnya, yang sempat divonis mengidap kanker, hingga akhirnya kini sudah dinyatakan sembuh. Lantas, seperti apakah curhat Jerry Aurum mengenang masa-masa terpuruknya saat berada di balik jeruji besi? Ya, saya bersyukur banget lah sama Tuhan Yang Maha Kuasa ya, karena segala yang diperjuangkan itu saya bersyukur sekali lah dengan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, karena segala sesuatu yang diperjuangkan itu ada hasilnya. Dan saya berterima kasih banyak juga kepada Dirjen Lapas ya, yang sudah mengabulkan permohonan pembebasan bersyarat saya. Iya, jadi ceritanya waktu di pengadilan negeri, mungkin teman-teman juga udah tahu kan, putus 11 tahun. Nah, saya minta banding karena menurut saya sebagai pemakai gila banget 11 tahun gitu kan. Emang gue bandar apa atau gimana gitu kan. Nah, akhirnya nyampe ke pengadilan tinggi masih tetap itu 11 tahun hasilnya. Saya banding lagi ke Mahkamah Agung yang merupakan bentuk peradilan paling tinggi kan di negara kita. Nah, di situ puji Tuhan akhirnya turun menjadi 7 tahun. Tuh, nah, dari 7 tahun ini kemudian saya mengajukan lagi untuk pembebasan bersyarat, dan untungnya disetujui sehingga dikurangi dengan remisi, jadilah yang dijalani cuma 4 tahun. Sumber semangat saya anak saya, karena saya ngerasa sebagai orang tua ya, bersama dengan dia itu memang perjuangan kita itu udah panjang ya, terutama pada saat dia mulai sakit dulu kan, itu kan kita juga berjuang bersama ya, dengan ibunya juga, dengan Aisyah juga. Jadi itu yang merupakan pusat perhatian saya, fokus saya selama saya berada di dalam dan berjuang, cuma itu. Saya nggak mau lama-lama di dalam. Ya, tetap bertukar kabar, tetap kita lakukan dari awal sampai saya keluar itu tetap kita lakukan, karena kebetulan kan di penjara itu kita juga difasilitasi dengan yang namanya kunjungan online, di mana kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita melalui video call. Di dalam penjara juga disediakan kartu telepon, di mana kita bisa menghubungi nomor dari keluarga kita sendiri, bisa ngobrol dari waktu ke waktu. Nah, itu saya jaga terus. Perkembangannya bagus banget. Sekarang dia bisa dikatakan sudah sehat ya, tetapi tentu aja dengan kontrol yang tetap harus ketat nih, terutama selama 5 tahun ke depan untuk memastikan semuanya baik-baik aja. Jadi selama prosesnya dari mulai masih sakit, pelan-pelan makin sehat, makin kuat, itu saya ikutin terus sampai akhirnya masuk sekolah, dan rambutnya udah tumbuh panjang gitu, udah mulai bisa aktif gitu. Itu nggak ada yang lepas dari perhatian saya. Annya udah boleh lebih leluasa, nggak kayak dulu gitu. Kalau dulu kan nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau sekarang udah boleh. Terus tapi memang nggak semerta-merta kita lepas kayak begitu. Memang untuk anak-anak yang punya kondisi seperti Aisyah, setelah menjalani yang namanya protokol kemoterapi, waktu itu Aisyah jalanin 2,5 tahun ya. Nah, setelah itu tuh harus dalam pengawasan dokter, jadi tetap harus cek, tetap harus kontrol, tetap harus kita jaga gitu. Walaupun dia udah boleh sekolah, udah boleh makan segala macam, udah boleh beraktivitas, tapi kita tetap mesti perhatikan terus dia gitu. Kalau misalnya dia tiba-tiba hal kecil aja, batuk aja kah, atau bilang aja kah gitu, kita tetap harus awasi gitu. Jadi tapi alhamdulillah semuanya baik. Aisyah juga senang, aku nggak berhenti bersyukur.
dan aku masih butuh doa dari semuanya, jadi aku mohon bantuan doanya dan terima kasih buat doanya selama ini. Jadi Itu the best moment of my life lah, karena memang itu yang menjadi beban saya yang paling berat di dalam, mengalahkan semua kesulitan yang saya alami malahan di dalam. Begitu saya tahu dia bebas, rasanya kayak 90% dari semua masalah hidup saya kelar. Dan itu makin membulatkan tekad saya bahwa saya memang harus sehat, mental, fisik, sesehat-sehatnya untuk bisa terus berperan sebagai ayah yang lebih baik buat dia. Memang kita seperti teman baik ya, saya dengan anak saya gitu. Jadi kita itu terus-menerus saja saling curhat-curhatan, cerita segala macam aktivitasnya, apa yang dialami. Dan yang saya sih bersyukur banget ya, karena memang anaknya memang pinter ya, dan daya adaptasinya itu luar biasa sekali. Jadi dia nggak merasa minder, nggak merasa punya kekurangan atau apapun gitu. Prestasinya di sekolah luar biasa, ketertarikannya terhadap sains, terhadap art, olahraga, semuanya nurun lah dari orang tuanya. Ya pasti. Kalau ketemu langsung itu pasti akan dilakukan dalam tempo yang secepat-cepatnya. Tapi saya belum tahu kapan dan bagaimana, di mana juga. Ini sedang kita atur-atur lah. Tapi ya saya pasti bakal ketemu secepatnya lah dengan anak saya. Glendot-glendotan lah pasti, berhari-hari, ya kan, lepas kangen. Karena memang yang paling enak itu di kita itu memang ngobrolnya, saya dengan anak saya, dengan Aisyah. Jadi saya rasa sih nggak ada yang istimewa, nggak ada yang ekstravaganza gitu yang mau kita lakukan, nggak ada, lepas kangen aja. Yang penting bisa barengan aja, itu di atas segala-galanya. Di sisi lain, dari kisah mirisnya yang harus terpisah oleh sang anak pada saat itu, Jerry Aurum nyatanya sudah menyimpan sebuah tujuan ke depan setelah dirinya kini sudah resmi terbebas dari jeratan hukum. Mengaku merindukan kebebasan hingga rindu untuk kembali menjalani profesi sebagai seorang fotografer, Jerry pun turut mengungkapkan tujuan yang akan ia jalani usai dinyatakan bebas. Terus terang aja, yang saya kangen itu kebebasan saya. Karena kan sebagai fotografer itu kan hidup saya itu kan menclok-menclok kesana kemari gitu, nggak pernah berada di satu tempat. Pecicilan gitu kan. Nah sekarang dari pola hidup yang penuh dinamika, penuh kebebasan yang saya jalani selama puluhan tahun, tiba-tiba hilang seketika dan hidup di dalam 4 tembok gitu bertahun-tahun. Nah itu yang saya kangenin banget. Dari hari pertama saya ditangkap, di situ juga saya sudah memutuskan that's it, cukup. Ini sebuah kesalahan, dan kesalahan itu harus saya tebus dengan mahal. Tetapi penebusan kesalahannya nggak harus dilakukan nanti setelah bebas. Saat itu juga saya udah putuskan, saya akan lebih sehat mulai sekarang. Jadi selama di penjara itu memang kerjaan saya olahraga dan berdoa. Keluarga saya itu luar biasa banget, asli luar biasa banget. Sangat suportif, sangat tidak pernah kehilangan semangat, tidak pernah menyalahkan saya juga, dan selalu tanya saya apa yang bisa kita bantu, selalu siap sedia. Jadi saya emang bersyukur banget ya punya keluarga yang memang sangat rukun dan saling support banget gitu sampai sekarang. Dan di luar itu juga saya berterima kasih banget kepada teman-teman dan klien-klien saya. Tidak ada yang menyalahkan saya, selalu mendukung saya dari awal hingga akhir. Padahal di awal itu saya pikir, aduh ini yang namanya dukungan dari teman-teman gini mungkin 6 bulan pertama, setahun pertama sih masih oke gitu ya. Karena memang itu cerita klasik di penjara bahwa seseorang itu ditinggalkan semua teman-temannya pada saat dia udah di dalam. Untungnya di saya tidak terjadi sama sekali. Jadi from time to time tetap menawarkan bantuan, ada perlu apa, melalui keluarga saya. Dan akhirnya teman-teman saya semuanya jadi teman keluarga saya. Karena mereka kan kontaknya kan dengan keluarga kan.